Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, preview Manchester United di hari Ahad nanti akan bertandang ke Bournemouth ya. Mereka ya akan menjalani laga Premier League sebelum mereka nanti akan ke Europa League. Jadi seperti yang gue tulis di judul ya, apakah ini berarti Manchester United ketika bermain di Vitali Stadium nanti ini akan melakukan rotasi atau seperti apa? Sebelum gue kesana, gue ingin melihat dulu ya bagaimana performa dari Bournemouth musim ini fantastis. Tim asuhan dari Andoni Iraola mengalami menurut gue apa ya musim yang fantastis ya. Dengan ukuran Bournemouth, mereka bahkan sempat itu di pekan ke-20-an sekian menyodok bahkan sampai ke 5 besar. Ini merupakan pencapaian yang fantastis walaupun saat ini mereka agak drop ya posisinya dibanding dengan sebelumnya, tapi jelas dari apa yang mereka dapatkan di pertengahan musim ini bukan hal yang mudah bagi Manchester United bermain di Vitali Stadium. Saat ini Bournemouth berada di papan tengah dengan nilai 8. Dan kalau gue menilai atau melihat ya rekor kandang dari Bournemouth sendiri, sebenarnya sejauh ini mereka berada di peringkat ke-11. Mereka pernah 6 kali kalah di kandang sendiri. Mereka mencetak 20 gol dan kebobolan 14 gol. Sementara Manchester United ketika away pernah meraih 4 kemenangan dan 7 kekalahan, mencetak 17 gol dan juga kebobolan 20 gol. Jadi ya hampir-hampir lah. Dan kalau melihat dari performa chart, bagaimana Manchester United dengan Bournemouth, walaupun di pekan-pekan awal ya sampai dengan pertengahan itu ya hampir-hampir sama, tapi setelahnya Bournemouth lepas landas ke atas, sementara Manchester United justru semakin akrab menuju ke papan tengah bagian bawah. Bournemouth saat ini memiliki 3 pemain ya dengan rating yang cukup tinggi. Gua lihat di SofaScore, sekaligus juga pemain yang diandalkan ya, yaitu adalah Dean Housen, lalu juga 2 gelandang serang Justin Kluivert dan juga Antoine Semenyo. Untuk mencetak gol, mereka memiliki Justin Kluivert sebagai top skor, lalu ada Evan Nilsson dan juga Antoine Semenyo. Dari situ gue menilai Justin Kluivert dan juga Antoine Semenyo ini menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh lini belakang Manchester United. Justin Kluivert setelah mencetak 12 gol juga telah memberikan 6 assist ya sejauh ini, dan ini harus diwaspadai betul. Juga Antoine Semenyo mencetak 8 gol serta 4 assist bagi Bournemouth. Jadi kombinasi dua pemain ini menurut gue kalau tidak diwaspadai oleh lini belakang Manchester United bisa sangat merepotkan. Bournemouth sendiri sebenarnya saat ini sedang mengalami periode yang tidak sebagus di pertengahan musim. Ini juga yang mengakibatkan kenapa mereka peringkatnya semakin turun ya dari papan atas. Akhirnya sekarang mereka ini berada di sekitaran papan tengah. Karena kalau menurut catatan gue dari bulan Maret, awal Maret ketika mereka mampu menyingkirkan Wolves melalui penalti itu di Piala FA, praktis mereka hanya mendapatkan 1 kemenangan, yaitu di pertengahan bulan April ketika mereka menang 1-0 menghadapi Fulham. Selebihnya mereka kalah. Mereka ataupun seri ya, mereka seri Tottenham Hotspur, mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Brentford, kalah menghadapi Manchester City, kalah di kandang sendiri menghadapi Ipswich. Jadi 3 pertandingan home berturut-turut mereka kalah ya. Lalu mereka seri menghadapi West Ham, mereka menang menghadapi Fulham, dan terakhir mereka seri menghadapi Crystal Palace. Jadi memang keadaannya tidak begitu positif bagi Bournemouth. Sementara Manchester United ya seperti gue katakan, setelah pertandingan ini 4 hari kemudian ya, atau ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya 4 hari kemudian mereka akan menghadapi Athletic Bilbao di Spanyol, dan menurut gue ini akan menjadi laga penting ya, karena sering diinformasikan bahwa memang Manchester United di papan klasemen tidak akan kemana-mana, tapi sebaliknya mereka memiliki kepentingan yang sangat besar di Europa League, sehingga ya pertandingan nanti di San Mames di kota Bilbao ini akan menjadi laga yang super penting bagi Manchester United. Dan apakah Manchester United berarti akan melakukan rotasi dengan catatan-catatan tadi yang gue berikan terkait dengan Bournemouth ya. Sebenarnya
mereka sedang dalam situasi yang tidak sebagus ketika mereka menang di Old Trafford. Lalu ya Manchester United pun juga menurut gue sebenarnya tidak terlalu berat sebelah seperti ketika Manchester United tandang menghadapi Newcastle. Menurut gue seperti itu. Artinya peluang untuk mendapatkan poin gue nilai secara ringan amatiran ada. Tinggal ya bagaimana Ruben Amorim ini mengatur skuadnya. Karena dengan keadaan skuad yang dangkal, tidak begitu dalam, ya Manchester United harus diatur nih menit bermain dari para pemainnya ya. Dan juga strateginya. Tentu saja melihat nanti akan menghadapi Athletic Bilbao. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, apakah ini akan berarti bahwa Manchester United akan menyimpan pemain-pemainnya sebagian besar seperti yang mungkin diperkirakan? Gua pikir tidak seperti itu. Ketika Manchester United menghadapi Newcastle ketika mereka kalah telak ya, di pertandingan tersebut, yes Manchester United menyimpan beberapa pemainnya, tapi tidak dalam jumlah yang besar-besaran. Mereka menyimpan misalnya posisi bek kiri. Kalau gue melihat dari starting 11 ya, mereka menyimpan posisi gelandang tengah, ada 2 posisi di sana. Lalu mereka menyimpan posisi kiper, lalu mereka menyimpan center back. 4 posisi ini yang mereka simpan. Artinya tidak dijadikan starter ya, pemain-pemain yang memiliki biasa posisi utama di sana. Nah, menghadapi Bournemouth, menurut gua pun juga akan seperti itu. Manchester United akan bukan menyimpan, tapi mungkin bahasanya lebih mengatur pemain-pemainnya, menit-menit bermainnya. Bisa jadi juga Ruben Amorim akan kembali menurunkan pemain-pemain mudanya. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Ketika menghadapi Wolves, mereka menurunkan ataupun Ruben Amorim banyak menurunkan pemain, tapi menurut gua itu lebih karena recovery, karena banyak pemain kelelahan ya ketika setelah menghadapi Lyon, sehingga ya akhirnya diistirahatkan, diberikan menit bermain yang tidak sebanyak biasanya ya untuk pemain-pemain tertentu. Ini lebih karena untuk menjaga kondisi. Nah, untuk menghadapi Bournemouth nanti justru sebaliknya. Gua pikir tetap akan diberikan, tapi tidak seperti ketika menghadapi Bournemouth. Artinya mungkin justru dari awal akan dimainkan ya pemain-pemain dengan posisi utama, misalnya seperti kayak Bruno Fernandes, misalnya seperti kayak Diogo Dalot. Baru nanti setelah babak kedua mulai akan ditarik. Menurut gue akan lebih seperti itu. Di samping juga untuk menjaga kondisi dan supaya feeling bolanya juga tidak terlalu drop sih. Menurut gue seperti itu. Dan perkiraan gue ya, di pertandingan nanti Andre Onana akan diturunkan sebagai penjaga gawang. Lalu 3 center back, menurut gue Lindelof akan diturunkan dari awal. Ini berarti Harry Maguire akan disimpan di bangku cadangan. Tapi Mazraoui dan juga Leny Yoro kemungkinan akan diturunkan dari awal. Bagaimana dengan Frederiksen? Menurut gue pemain ini akan dilibatkan tapi dari bangku cadangan. Lalu 4 gelandang, menurut gue Christian Eriksen akan kembali dimainkan di tengah. Ini berarti Casemiro akan diistirahatkan di bangku cadangan. Ugarte akan ditampilkan dari awal. Lalu di kanan ada Diogo Dalot dan di kiri akan ada Harry Amas. Bisa jadi Dorgu diturunkan dulu lalu akan diganti dengan Harry Amas. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Lalu 2 gelandang serang, Bruno Fernandes dan juga Garnacho. Ini juga menurut gue sangat mungkin akan di rolling ya, dirotasi nanti ketika pertandingan berjalan. Di lini depan tidak banyak opsi. Menurut gue Rasmus Højlund akan ditempatkan duluan dan kemungkinan Chidobe akan diturunkan di babak kedua. Menurut gue peluangnya besar seperti itu. Sama seperti ketika menghadapi Wolves, gue tidak begitu banyak berharap di pertandingan ini. Yang gue harapkan lebih ke situasi pemain ya, tidak cedera misalnya, lalu rotasi ini bisa dilakukan dengan bagus oleh Ruben Amorim ya. Di samping juga ya Manchester United bisa memberikan perlawanan yang secukupnya. Bukan berarti gue pesimis atau berharap bahwa Manchester United tidak habis-habisan. Tidak. Manchester United tetap harus melihat ke arah kemenangan. Menurut gue seperti itu. Walaupun tidak akan banyak pengaruh di papan klasemen. Tapi ketika menghadapi Newcastle misalnya, ada beberapa periode Manchester United tampil bagus. Manchester United sempat menyamakan kedudukan. Manchester United sempat mendapatkan peluang. Tapi memang ada penurunan yang drastis di babak kedua. Ketika mereka kehilangan konsentrasi di awal-awal babak kedua. Dan ini akhirnya menjadi bencana ya. Dan gue harapkan itu tidak terjadi ketika menghadapi Bournemouth. Walaupun mereka menjaga kondisi, walaupun mereka mengatur menit bermain, rotasi dan lain-lain, tapi gue harapkan mereka tetap bisa memberikan perlawanan ketika menghadapi Bournemouth. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.